kehadirannya Ibu Bapak. Hari ini kita akan menyimak bersama-sama diseminasi dari Bu Dede ya tentang budaya positif ya. Mari kita gunakan bersama. Mudah-mudahan ilmu hari ini juga bermanfaat bagi kita dalam rangka mengembangkan keprofesian kita, menjalankan tugas sehari-hari, sehingga semakin hari ilmu kita semakin bertambah ya. Nah, karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, tidak ada batas usia. Zaman semakin pesat, kita dulu jangan ketinggalan. Monggo Bu Dede, dipersilakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Mohon maaf waktu istirahatnya terganggu ya. Di sini saya akan sedikit berbagi ilmu, sharing ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah lebih tahu, sudah lebih paham tentang apa yang akan saya sampaikan. Dalam kesempatan kali ini saya memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 11, yaitu aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Masih semangat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak? Semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Sebelum ke pemaparan, saya ada ice breaking terlebih dahulu. Dimohon bapak ibu semua berdiri. Tepuk semangat. 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 Dengan Pak Nur dan Pak Arif. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduknya rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara listrik. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang di tengah sudah pada tahu ya, dan yang sebelah kanannya adalah ibu fasilitator saya, Ibu Hastuti Nirmala, dan yang sebelah kirinya adalah pengajar praktik Bapak Denis Suharyanto yang berasal dari SMKN 1 Banjar, kemudian ibu fasilitator dari Kabupaten Bogor. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, selama ini Bapak Ibu semua ya lebih banyak menuntut atau menuntun ke anak-anak? Menuntut. Menuntun atau menuntut? Apa Bu? Menuntut ya, kebanyakan menuntut. Ya, anak harus, iya, anak begini harus pintar, harus bisa ulangan, nilainya harus besar, harus naik kelas. Padahal, iya, sebetulnya anak itu harus kita tuntun. Iya, maunya, bakatnya kemana, si anak itu minatnya maunya apa gitu ya. Kemudian kita membimbing seperti sesuai kemarin kata Pak A ya, among, menuntun bukan menuntut. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu setuju jika yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana menurut Pak A? Kalau kita menghukum akan membuat anak disiplin atau tidak? Kalau menurut saya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya di saat ini ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, itu sebenarnya bisa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dengan catatan bahwa hukuman itu tidak melebihi dari kemampuannya. Intinya supaya si anak tidak melanggar apa yang sudah disepakati. Cuma yang kedua, itu hukuman juga tidak dapat mendisiplinkan siswa. Kenapa? Karena ketika kita ada, itu anak pasti nurut sama kita. Tapi ketika tidak ada, nah itu akibatnya si anak tidak mentaati apa yang sudah disepakati. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu dua-duanya kadang dilakukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak A atas jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Silakan barangkali Pak Nur Hakim atau Ibu Wirda. Silakan Pak Nur. Kalau kita memberi hadiah, apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju atau tidak menurut Pak Nur? Baik, terima kasih. Sebetulnya yang namanya iming-iming ya, iming-iming kayak hadiah, terus hukuman itu semua bisa ya, semua bisa dilakukan dan bisa membuat anak gerak, juga bisa membuat anak taat. Tinggal dulu pernah saya bilang ini, ketika saya di satu lembaga yang lain, ketika ada tahun baru, ajaran baru, saya itu bikin sama teman-teman bikin aturan yang disetujui oleh orang tua siswa. Artinya begini, saya gambarkan seperti ini. Ketika saya ada orang yang datang ke bengkel, motor itu harus ketok magic, saya ketok magic. Kemudian ada yang nambal ban, saya tambal ban itu. Kemudian mereka yang belum dicat, tak cat sama saya. Artinya saya memberikan hukuman atau pemberian hadiah apapun itu jenisnya dalam rangka tujuannya membuat anak jerat atau tobat tidak akan melakukan lagi. Artinya kalau yang bagian berapa itu tadi? Kedua, ya semacam hadiah atau iming-iming itu sebenarnya bisa aja. Bisa untuk melakukan anak menjadi sadar, anak menjadi tobat, tidak akan melakukan lagi, itu bisa. Nah, tinggal kadar kenakalannya, kadar yang pemberian hadiah itu seperti apa. Kalau yang perlu diketok magic, nggak mungkin dicat, nggak mungkin ditambal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Artinya pemberian hadiah itu pun bisa, ya, bisa diberikan untuk membuat anak jerak ataupun anak berhenti dari kenakalannya. Dan saya setuju, dari satu juga saya siap setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Berarti meningkatkan prestasi siswa itu
mau diberikan hadiah itu boleh ya, akan tetapi jangan menjadi kebiasaan ya, supaya anak itu termotivasi datang dari dirinya sendiri, jangan karena hadiah. Dan untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Iya, sangat setuju ya. Karena anak-anak atau anak kecil, apalagi yang SD, masih belum bisa mencari solusi sendiri. Oleh karena itu, kita selaku guru harus mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi para peserta didik. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Ibu? Asal jangan kebablasan. Iya, boleh asal jangan kebablasan, kata Ibu Menteri. Karena kalau kita terlalu dekat dengan anak akan ngelunjak, iya. Dan kalau kita terlalu galak sama anak, iya, ada yang takut, iya. Jadi anak itu harus merindukan kita itu bukan karena karena kita selalu beri hadiah. Dan anak jangan sampai merasa kalau kita nggak sekolah, kayak kemarin kata Pak A, aduh alhamdulillah si Bapak yang galak nggak sekolah. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita itu harus menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak dan dicintai oleh anak-anak. Karena guru itu katanya, kata Pak Kasih kemarin, artis katanya. Apalagi di SD, kalau yang wangi gurunya, tuh si ibu itu wangi, si bapak itu wangi ya. Kalau misalnya ya ganti baju, ganti sepatu atau apa, kan anak-anak selalu sangat peka ya. Iya, perhatikan. Jadi apapun yang kita pakai, anak-anak selalu perhatikan. Makanya kata Pak Kasih kemarin, kita itu adalah guru artis ya. Nah, untuk selanjutnya disiplin. Apa itu disiplin menurut Pak Asep? Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk bernapas dulu boleh? Oh, siap. Minum dulu juga boleh. Boleh, Mas. Ya. Kalau nggak bernapas gimana Pak? Karena separuh napas dulu. Aduh, terima kasih. Pertanyaannya disiplin ya. Artinya, aduh, ngomong deh. Baik, disiplin itu adalah apa ya? Cacan kumpul ya tadi. Kalau mau tanya. Baik, disiplin itu adalah sebuah perilaku yang mengikuti sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata tertib, apalagi pada ini yang berlaku di suatu tempat atau wilayah. Itu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Asep. Tepuk tangan untuk yang ketiga tadi ya. Termasuk Pak Asep, alhamdulillah konsentrasi meskipun nyawanya masih di jalan. Teori Dian Goosen 2021 restructuring school disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah bergeser menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan yang terjadi adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan nilai yang diyakini dan dihargai atau demi pencapaian tujuan yang mulia. Positive mindset. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Dipersilakan Ibu Nia, contoh dari disiplin positif itu apa saja? Biar nggak ngantuk. Silakan. Semuanya harus berbicara ya. Meskipun caligna beki peker angker di marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beki pengker teh beki tunduh. Berat gitu tuh godaannya. Enggak nanti.
Contoh disiplin positif misalkan yang pertama anak datang tepat waktu. Terus anak mengikuti kegiatan yang ada di sekolah dengan senang dan gembira, mengikuti upacara, mengikuti ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia ya. Alhamdulillah nggak nuntutan, nggak ngantuk. Dan untuk berikutnya motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Biasanya Bapak Ibu itu kalau melakukan sesuatu pernah nggak atas dasar, ingin dipuji, ingin diberi senyuman, atau ingin diberi hadiah? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah itu ya, betul sekali Menteri. Manusiawi. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena ada tujuan ya, ada keinginan, ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Pak Denny barangkali contoh keyakinan kelas. Bapak sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Barangkali bisa berikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Maaf kalau apa yang saya sampaikan masih jauh dari kata benar. Tentang keyakinan kelas ini mungkin lebih ke kesepakatan yang dibuat di kelas, di mana di kami itu beberapa aturan keyakinan itu erat kaitannya dengan aturan yang disepakati bersama dengan anak-anak di kelas. Di antaranya keyakinan di kelas kami itu adalah tentang disiplin kebersihan, di mana pembagian jadwal piket, kemudian juga siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan piket itu sendiri, di mana kami memiliki tugas diantaranya piket di kelas dan juga piket umum di halaman sekolah. Itu diantara mungkin kesepakatan yang dibuat dengan anak-anak. Kemudian juga ada kesepakatan lain ketika dalam pembelajaran selalu mengutamakan mungkin diskusi kerjasama bersama rekan-rekan di kelas itu sendiri. Itu saja mungkin beberapa keyakinan yang disepakati di kelas kami terutama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Denny. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, untuk sekarang biar nggak ngantuk, saya mempunyai games ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih temannya 2 orang saja ya. Cara bermainnya, cobalah buka. Jadi Anda dan teman Anda itu melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya, Pak A mau dengan siapa? Misalnya Pak A mau dengan Pak Nur ya. Iya. Nah, Pak A itu berimajinasi atau memikirkan sesuatu benda atau barang yang sangat berharga dalam hidup Pak A, sehingga Pak A itu tidak ingin memberikan benda tersebut kepada Pak Nur, dan Pak Nur berusaha membujuk bagaimana mungkin, mau ngasih uang, mau menghardik, mau merayu, pokoknya sampai barang atau benda tersebut diberikan sama Pak A ke Pak Nur ya. Mudah-mudahan bisa kerayu, bisa diberikan ya. Tetapi kalau tidak, nanti kita tanyakan lagi ya. Ibu Jana mau dengan Bu Nani? Ya. Dimohon berdiri ya semuanya, karena ini main gamesnya sambil berdiri. Silakan cari pasangan masing-masing. Ibu Dinda dengan Ibu Mantri boleh, atau dengan Bu Yais? Dengan Bu Yais atau dengan Pak Denny, dengan siapa? 2-3 juga boleh, nggak apa-apa, bertiga juga. Gantian ya, nanti satu orang dulu. Misalnya Bu Yelis dulu, Bu Dinda yang menebak, bukan menebak, Bu Dinda yang merayu ya, meminta. Satu orang dulu, ayo mau siapa dulu?
Coba dirayu ya, dirayu. Pokoknya harus dapat, harus diberikan. Dikepal, tangannya dikepal. Jadi dirahasiain bendanya, jangan disebutin. Mau ngasih uang juga nggak apa-apa. Dibayangkan saja, Bu Nia. Dibayangkan, nggak usah Saya akan merayu Pak Nur. Pak, yang itu di dalam tangan boleh nggak aku? Boleh nggak? Boleh nggak aku minta? Nggak boleh. Jangan itulah. Ya apa ya? Itu benda berharga nggak sih? Luar biasa ini benar. Meskipun nggak berharga, tetap ini tetap harus bisa pertahankan. Ya bagi dong. Nggak bisa. Ya bagilah. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti saya ikut dengan cara cakep. Nggak. Saya udah punya di rumah. Alhamdulillah. Bisa. Ya. Intinya begini. Meskipun kamu merengek-rengek, keluar dari malam saya. Susah dong. Ya udah aku nyari yang lagi ya, nyari yang lain lagi. Nah, berarti tetap teguh pendirian ya. Nah, sekarang Pak Asep dengan Pak Nini silakan. Jadi langsung saya dirayu. Silakan. Pak Asep, boleh saya tahu itu yang ada di genggaman apa? No. Erat sekali menggenggamnya. Iya dong. Boleh dong, saya bagi satu. No. Yakin nih? No. Saya tuker No. dengan uang. No. Uangnya 2.000. Bener nih gak dikasih? Yakin. Kan kita friend. Yakin. Kita friend nih, kasih dong. Yakin. Sedikit. Yakin. Yakin? Kasih. Kasih No, nggak? no. Aduh, ternyata nggak berhasil juga ini. Gimana Bu? Nggak berhasil juga. Nggak berhasil juga. Berarti mempunyai keteguhan. Ya, berarti sama. Pak Asep mempunyai keteguhan hati, berarti barang tersebut sangat berharga. Sebentar ya. Sekarang Ibu Irma dengan Ibu Nia, dengan siapa tadi? Bisa dirayu. Dengan Ibu Nia. Taulah teteh semua. Dari pasikeun ku abi mah. Duda contohna ieu kan teu masikeun wae moal pamarayu teteh masikeun tuh. Ya lah belum kali. Sorabi haneut. Naon hoyong? Naon hoyong eta? Naon eta teh naon di abi nu gideun? Naon eta teh naon? Mun dicepel. Aya nu bulet. Ibu mikiran bulet ieu. Hoyong. Wantun sabaraha? 2.000. Jadi balai. Murah itu 2.000. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah tadi Pak Nur, saya mau tanya, kenapa Pak Nur tidak mau memberikan barang tersebut? Baik, yang pertama karena itu saya membutuhkan. Ini terlepas dari rasa solidaritas. Yang pertama itu saya butuhkan sekali karena ada keluarga saya juga yang membutuhkan. Saya butuh, kemudian anak saya juga butuh, sehingga saya nggak kasih sama Pak. Itu alasannya. Oh jadi dikasih? Nggak dikasih. Oh nggak dikasih. Iya. Apa itu? Kalau boleh saya tahu apa itu? Nah, itu ikan keting. Hari ini Pak Amrayu saya minta ikan keting, nggak terkasih sama saya. Maaf, jadi nggak bisa. Karena apa? Itu saya sedang membutuhkan sekali. Ya, insya Allah nanti lain kali beda lagi itu urusannya ya. Makasih. Ya. Terima kasih Mbak Nur. Dan tadi Pak Asep. Kenapa Pak Asep sangat kekeh tidak ingin memberikan benda tersebut kepada Pak Denny? Alasannya apa? Penasaran ya? Alasannya ya. Karena itu adalah satu-satunya milik saya. Kalau boleh tahu, apakah itu? Hati aku. Kalau hati gak mungkin dikasih sama lelaki ya. Iya, tepuk tangan bisa aja. Karena hati kan cuma satu, kalau dikasihkan ke orang lain kita nggak bisa hidup gitu kan ya. Iya logikanya. Tadi Ibu Nia, kenapa bisa memberikan apa tadi?
telur kepada Bu Irma. Kenapa saya mengasihkan sesuatu yang sangat berharga bagi saya? Karena telur itu berharga bagi saya, tapi saya ingin berbagi dengan yang lain supaya dia juga merasakan bahagianya dengan saya. Iya, super sekali ya. Jadi apa yang kita rasakan bahagia harus berbagi. Kemudian Ibu Yelis dengan Bu Dinda tadi. Siapa yang ini tadi? Bu Dinda. Kerayu atau enggak tadi? Enggak. Coba alasannya apa? Teguh pendirian sampai nggak mau dikasihin. Kenapa tidak dikasihkan kepada Ibu Yelis? Karena saya mempunyai prinsip bahwa itu barang berharga bagi saya. Kalau boleh saya tahu apa barang tersebut, Ibu? Barang tersebut, ya, barang tersebut itu adalah untuk bintang prestasi, ya, untuk memberikan kepada anak didik saya yang mempunyai prestasi juga. Jadi kepada Ibu Yelis tidak diberikan. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu Dinda. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Seru-seru sekali, alhamdulillah. Jadi hilang ngantuknya. Kita lanjut. Pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya seperti itu ya. Kalau orang dewasa itu biasanya suka memaksa karena ada ada penguasaan dalam dirinya atau lebih dewasa, lebih besar. Jadi kalau yang di bawahnya itu harus nurut sama yang lebih dewasa. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ya, bisa terbaca semuanya ya? Bisa? Iya, tidak usah saya bacakan ya? Iya, contohnya saja. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dilihat dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang kemarin sudah dibahas ya. Kenapa Pak AA melakukan membentak si anak? Karena sudah pasti Pak AA punya tujuan, punya alasan gitu ya. Tidak serta-merta Pak AA membentak anak kalau anak tersebut tidak mempunyai kesalahan, gitu ya. Nah ini kurang lebih sama ya disiplin positif yang sudah kita jalankan di SD Sinar Tanjung. Ada kebiasaan redaton, literasi, kemudian sholat duha, kebiasaan sholat duha, kemudian upacara bendera, dan ada lagi tambahannya 5S, salam, senyum, sapa, santun gitu ya. Kemarin juga kan kata Bapak Pepe, alhamdulillah katanya kalau di SMA kan jarang, bahkan tidak ada Bu katanya di depan disambut dengan suntangan salim gitu. Iya, bahkan mereka bertanya, Ibu itu guru baru katanya gitu. Saking excitednya gitu menyambut orang baru yang datang ke sekolah ini. Alhamdulillah penerimaan anak-anak kita dan penerapan disiplin positifnya sudah mulai diterapkan di sini ya. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila ya. Seperti yang sudah sering kita ajarkan kepada anak, ada berapa? Ada 6. Yang pertama tentunya itu sudah pasti ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan tunggal, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, di sekolah ini dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu apa yang kurang? Masih ada yang kurang atau sudah semuanya sudah diterapkan? Ibu Janah dipersilakan. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini, apakah sudah semuanya kita jalankan? Menurut saya ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang belum. Saya bisa baca.
Bisa baca kan bisa baca. Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita sudah jalan seperti salat duha, salat duhur berjamaah, kemudian mandiri. Sebagian sudah, tapi masih belum ya untuk kelas bawah, tentu belum. Terus bernalar kritis, ini juga sebagian sudah, tapi sebagian juga belum. Kreatif tergantung ini ke anak atau ke guru ini maksudnya ya. Semua warga sekolah sudah lah lumayan. Terus bergotong royong juga sudah. Kebinekaan global. Kebinekaan global ini berarti contohnya apa ya? Memakai pakaian adat itu ya masuk. Kemudian menghargai perbedaan karena kita di sekolah kita juga di sini muridnya tidak semuanya adalah orang Jawa Barat dan termasuk saya juga bukan orang Jawa Barat. Di sini sudah mengenal kebinekaan global. Itu kiranya Bu Dede, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jana. Jadi kita memang sudah menjalankan semuanya, akan tetapi belum maksimal. Jadi harus dimaksimalkan lagi. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Duh, gak nyaman. Duh, mau gak mau nih, saya harus ngelakuin hal itu karena takut dihukum, karena gak nyaman gitu ya. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Ada tujuannya. Duh, saya pengen ikutan lomba itu tuh biar dapat hadiah, biar dapat penghargaan. Kemudian yang terakhir, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini yang paling yang paling nyambung yang mana? Yang sebaiknya dilakukan gitu. Ya Ibu. Yang ketiga, iya betul sekali. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan gitu ya. Jadi tanpa mengharapkan apa-apa, iya, dan tanpa takut akan diberi hukuman atau ketidaknyamanan. Ini bisa terbaca ya? Tidak terbaca. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nanti bisa dibaca di masing-masing. Nah, berdasarkan bagan tadi, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perbedaan konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Pernah tidak? Kalau zaman dulu pernah ya? Iya. Kalau sekarang sudah mulai menghilang ya. Saya aja sekarang kalau memberi konsekuensi atau hukuman itu paling disuruh perkalian gitu ya, hafal perkalian gitu. Nah, itu masuknya ke konsekuensi atau hukuman? Iya, yang nomor pertama. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, karena mencatat 100 kali ya. Itu positif atau tidak? Tidak, iya betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Pak? Hukuman. Kenapa disebut hukuman? Padahal lari itu kan bagus, menyehatkan. Iya. Iya, bukan guru penjas gitu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi, Pak Nur?
Iya, konsekuensi. Jadi kesalahan sendiri ya, betul Ibu Menteri. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Ibu Nani? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ibu Lilis, masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan. Kalau membersihkan WC tadi hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena mematahkan pensil teman. Hukuman, iya betul. Lari keliling lapangan, tapi yang nyuruhnya Pak Asep. Pemanasan. Konsekuensi ya, karena yang nyuruhnya juga guru PJOK. Terima kasih. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Pak Denny barangkali? Kalau peraturan gimana? Kalau peraturan mungkin skupnya, ruang lingkupnya sudah baku menjadi aturan yang diterapkan di sebuah tempat atau institusi, misal peraturan sekolah yang berlaku untuk seluruh warga sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan yang dibuat oleh warga kelas tersebut yang notabene-nya pasti berbeda dengan kelas lain. Misalnya kalau di kelas 4 saya, kalau anak terlambat itu misalnya piket pagi terlambat tidak ikut berarti nanti siang pulang sekolah di saat yang lain tidak piket, dia piket sendiri, itu seperti itu. Mungkin itu adalah sebuah keyakinan yang disepakati di kelas kita masing-masing. Kalau peraturan tadi mungkin secara global, dan biasanya kalau peraturan itu juga tertulis gitu kan, seperti misalnya masuk jam berapa, istirahat, kemudian bel pulang dan sebagainya. Itu berlaku mungkin untuk umum dan seluruh warga sekolah. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Reni. Sudah cukup mewakili ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya kira-kira apa? Iya, kalau menggunakan helm untuk keselamatan, keamanan ya. Kalau untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, kesehatan. Kalau menggunakan masker bagi diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri dan orang lain. Iya, terima kasih. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah ya. Dan biasanya kalau peraturan itu mutlak ya, mau tidak mau harus dilakukan. Iya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, mengganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Yang berkelas? Yang punya kelas? Sudah ya, alhamdulillah. Dan ini prosedurnya ya, untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah.
Nah, yang berikutnya, Pak Denny, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Sebaiknya guru itu harus mempunyai posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Manajer. Yang mana? Kira-kira? Manajer ya. Jadi mengelola semuanya. Kalau misalnya menjadi penghukum boleh tidak? Iya. Tergantung konteksnya apa ya. Iya. Dan hukumannya itu berupa hukuman apa dulu gitu ya. Iya. Kemudian membuat merasa bersalah. Ih, gara-gara kamu tuh dah. Jadi orang diceraikan kursi bapak gitu kan ya. Itu jadi si anak merasa bersalah, boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak membuat mental anak itu down gitu ya. Kemudian sebagai teman, tadi sudah jelaskan ya, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Iya, jangan kebablasan ya, supaya anak bisa mengontrol dirinya terhadap guru. Karena biar bagaimanapun kita itu punya wibawa ya di hadapan anak-anak. Kemudian pemantau. Memantau, iya betul sekali. Kalau memantau itu harus ya. Jadi tidak boleh membiarkan anak begitu saja gitu ya. Jadi kita harus memantau setiap saat apa yang dilakukan oleh peserta didik. Akan tetapi terbatas gitu ya, karena satu orang guru harus memantau banyak sekali anak gitu ya. Gitu. Jadi di sini diperlukan kolaborasi atau kerjasama. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk manajer mencakup keseluruhan gitu ya. Iya, jadi sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya
Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam, Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, dari video tadi Bapak Ibu masuk ke guru A, B, C atau E? Yang terakhir, yaitu sebagai manajer ya. Iya betul sekali. Memang itu yang diharapkan dan yang diharuskan. Iya. Selanjutnya, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman fisik atau verbal. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu gitu ya. Jangankan oleh guru, oleh orang tuanya saja, anak itu semakin dibentak malah semakin melawan. Iya, semakin melawan. Jadi betul kata Ibu Wirda kemarin, kalau anak tersebut luar biasa, harus kita dekati, harus kita cari tahu riwayat keluarganya seperti apa gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa, menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri, jadi minder gitu ya. Kemudian teman, guru bersikap ramah, cenderung bersikap gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya si murid jadi tergantung pada satu guru, kemudian membuat siswa tidak mandiri, jadi apa-apa pengen sama bapak itu, pengen sama ibu itu gitu ya. Berikutnya, iya. Sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, dan dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri juga. Kemudian terakhir, manajer, suara netral tercipta, identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri memecahkan masalah sendiri. Seperti tadi ya di video yang guru yang E. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh bertahan hidup apa, Ibu Wirda? Ibu Wirda bisa bertahan hidup karena apa? Makan, minum. Iya betul Ibu Yeris, karena makan dan minum. Makan aja kalau nggak minum gimana Bu? Seset, keselak gitu ya. Minum aja nggak makan, lapar gitu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Pak Asep sudah terpenuhi kasih sayangnya? Oh Teh Yelis yang belum ya. Dan rasa diterima gitu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Pak A, gimana penguasaan? Merasa bebas katanya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kalau kesenangan itu contohnya apa bagi Bu Nani yang membuat Bu Nani senang dalam hidup gitu? Terpenuhi semua kebutuhan ya. Apalagi sekarang ya, Ibu Mantri saja check out terus gitu ya. Ada apa sekarang teh TikTok online ya. Iya, belanja online gitu ya. Kita semua sudah dipermudah gitu. Itu mungkin salah satu kesenangan. Iya, saya gitu juga udah seneng ya kalau bagi ibu-ibu mah. Nah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini masuknya kemana? Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu apa maksudnya? Kasih sayang dan rasa diterima. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas?
Kebebasan, iya betul. Dunia berkualitas. Nah, yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ibu Jana, yang paling penting dalam hidup Bu Jana siapa? Keluarga. Untuk Bu Nani? Sama. Pak Asep? Tak dulu. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Pak Asep? Keluarga. Ibu Irma? Sama. Ibu Nia? Bu Lilis? Sama. Sama apa? Oh, keluarga. Ibu Tri? Ibu Wirda? Pak A? Iya, betul. Kalau kita sebelum menyayangi orang lain harus menyayangi diri dulu ya. Sayang ke orang lain tapi ke diri sendiri enggak. Misalnya kita nggak mandi gitu ya, contoh kecilnya. Pak A? Apa? Iya, Pak Nur? Amin ya Allah. Pak, Bu Yelis? Yang penting dari dalam hidup Ibu Yelis siapa, Bu? Kan ada anak, ada orang tua gitu ya. Meskipun udah nggak ada orang tuanya kan tetap paling penting gitu ya. Pacar ini kuku, kutek. Ibu Dinda? Keluarga. Kalau Pak Bambang? Sama aja lah. Sama aja. Iya. Ibu Mantri tentu sama. Iya. Semuanya sama ya. Yang diprioritaskan adalah keluarga dan diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang tadi, Pak A. Iya, bisa rasa syukur. Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Pak Denny tadi lupa kelewat ya. Yang paling penting kalau hidup Pak Denny siapa? Lupa. Masih kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Yang paling penting ya tentunya diri sendiri dan keluarga. Iya, kemudian kalau Pak Denny menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Pak Denny inginkan dalam diri Pak Denny yang belum muncul, belum ada tapi ingin gitu dimunculkan? Tegas mungkin. Tegas. Apa? Tegas. Kan sudah. Selama ini sudah tegas, cuma tidak konsisten dan masih kurang bertanggung jawab itu saja ya. Oh, melo katanya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ibu Irma, pencapaian Anda yang bagi diri Anda tuh saya sudah sangat bangga nih dengan pencapaian ini. Dalam hidup itu mah udah jelas. Pencapaian terbaik bagi hidup saya memiliki keluarga yang bahagia. Nah, itulah. Iya. Kalau Pak A? Menjadi hamba yang kalau hablum minallah udah jelas itu mah ya, harus itu mah. Diinginkan. Iya. Udah tahu ya, Pak? Iya, boleh. Yang sudah bangga, merasa sangat bangga gitu. Kalau hablum minallah kan tentunya pasti kurang kayaknya. belum ada sih. Mendapatkan istri yang solehah. Menjadi P3K diangkat P3K itu kebanggaan loh. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Iya. Apa pekerjaan ideal bagi Anda, Ibu Dinda? Menjadi guru tentunya ya. Barangkali ada yang cita-citanya dulu waktu kecil pengen jadi polisi. Iya, jadi polisi malah jadi guru begitu. Ada Pak Nur? Ada, saya dulu jadi polwan tapi Oh iya, mungkin takdir berkata lainnya Bu, tapi alhamdulillah banyak berkahnya sebagai seorang pendidik ya Bu. Dan insya Allah kelak di akhirat nanti anak-anak akan mendoakan dan mudah-mudahan kita bisa anak-anak bawa kita ke surganya. Amin. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pak siapa ya? Pak Asep dari Wae. Silakan Pak Asep. Bagian perjalanan hidup Pak Asep gitu, di mana Pak Asep itu merasa puncak titik hidup Pak Asep itu di situ gitu. Tapi ke Gunung Bromo puncak kan?
40 tahun berarti lo diceritakan nih ya. Enggak, yang paling berharganya aja gitu. Mari ke Makassar. Nah, itu Bu, salah satunya itu yang Maksudnya bukan ke puncak ke atas, bukan. Bukan. Saya itu kemarin Bu bukan. ke Makassar bisa naik pesawat terbang itu dan juga itu titik puncak itu. Bukan ke awan, bukan. Lihat ke atas awan, lihat ke bawah awan, di samping awan. EC3 awan juga. Di mana-mana awan pokoknya itu titik puncak tertinggi saya Bu. Kalau lebih tinggi dari gunung ya? Iya, di bawah gunung. Tengah-tengahnya laut itu. Nah itu titik puncak. Ya. Enggak, maksudnya bukan yang tinggi ke atas puncak, bukan. Pak Asep juga lebih tahu lah gitu. Serius? Apa ya perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa titik puncak hidup? Nah, boleh lah. Nah itu sih. Alhamdulillah. Iya betul. Salah satu juga. Itu. Kemudian menemani puncaknya banyak ya. Alhamdulillah. Puncaknya banyak. Itu. Alhamdulillah itu salah satunya juga. Iya. Iya, tidak semua orang diberi anak kembar loh. Betul. Salah satu juga sebagai titik puncak. Iya. Bisa. Kemudian Pak Asep juga menemani istri ya yang sakit sampai sembuh, nah itu bisa. Dan yang terakhir udah tidak ada Pak? Iya, terima kasih Pak Asep. Dan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kira-kira Umi, Bu Wirda, yang paling bermakna dalam hidup Ibu Wirda? Yang paling bermakna dalam hidup saya itu ya tadi berangkat dari awal bahwa saya menjadi keluarga yang bahagia, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menjaga gitu ya. Nah, dan itu reaksi saya dari mendapatkan keluarga yang bahagia itu bagaimana saya bisa mensyukuri tanpa bersyukur pada Allah. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Wirda. Nah ini ya, segitiga restitusi. Tadi menghukum dan segala macamnya. Kalau misalnya anak mempunyai masalah, harus kita atasi dengan segitiga restitusi. Validasi tindakan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi jangan langsung menjudge si anak itu bersalah ya, karena seperti yang tadi saya bilang, apa yang mereka lakukan itu tentu punya tujuan. Misalnya contoh kecil saya di kelas saya dulu pernah ada sebelum Abib itu ada Rio, ya Rio. Kenapa dia luar biasa sekali gitu ya? Kemudian saya dekati, saya tanya sampai dia menangis, menceritakan ternyata mamanya sudah meninggal dari usia 3 tahun. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Ayahnya juga nggak tahu di mana. Dia sama neneknya nggak keurus, nggak kerawat. Akhirnya dia seperti itu. Memang betul ya, anak yang luar biasa itu bukan berarti salah anak tersebut. Iya, ada latar belakangnya. Jadi kita jangan serta-merta menjudge si budak eta bangor gitu nya. Enggak. Apalagi anak usia SD gitu ya. Bisa kita home visit ke rumahnya gitu ya. Sangat mengkhawatirkan sekali gitu. Makanya anak tersebut itu perlu didekati. Justru bisa jadi anak itu kurang kasih sayang dari keluarganya. Makanya kita sebagai guru, karena kalau di sekolah kan orang tua mereka itu adalah kita ya, gitu. Kalau di rumah adalah orang tua kandung mereka sendiri. Nah kalau di sekolah orang tua mereka adalah kita. Terima kasih. Itu ya. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi ke segitiga institusi, jadi harus ditanyakan dulu kenapa kamu melakukan hal tersebut, gitu ya. Kemudian kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, gitu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian masih ingat nggak keyakinan kelas kalian yang dibuat? Kemudian kita mencari solusi agar si anak tersebut misalnya lari-lari di kelas ya, atau tidak mengerjakan PR, tidak piket di kelas gitu ya.
Nah itu kita bisa mencari solusinya agar si anak itu sendiri ya menyelesaikan permasalahannya tersebut. Barangkali itu saja Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah ya. Dan kesimpulan dari pemaparan saya kali ini adalah budaya positif akan membuat anak merasa aman, nyaman, dan tentram pada saat proses pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah. Dan budaya positif juga akan membuat anak bisa bertindak, berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu dibuat agar kelas kita menjadi nyaman, kemudian menjadi aman dan tertib. Coba kalau misalnya kelas kita itu nyaman, tertib, harus bagaimana kira-kira? Apa? Harus diatur, harus ada kesepakatan kelas. Nah nanti kalau yang melanggar ada sanksinya, ada hukumannya. Nah sekarang kalian tuliskan ya. Ibu akan membagikan sticky note ini satu orang satu. Kalian tuliskan impian kalian di kelas seperti apa, biar kelasnya menjadi bersih, nyaman, aman, dan tertib. Kalian bisa sini ya? Iya, siap. Yuk siapkan pensilnya. Akan di depan ya. Iya. Iya. Yang rapi nempelin. Yang pertama harus bersih, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi bersih dari dan tidak kotor, tidak membuat kelas kotor. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah di tempatnya. Kita harus menjaga kebersihan. Tidak boleh jahil terhadap teman, tidak boleh bertengkar saat belajar. Nah, berarti kesepakatan